konseling. Sebelum melakukan konseling, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya kita saling kenal dan saling dapat lancar dalam kegiatan hari ini. Baik, nama saya Ahmad Putra Wijaya, bisa dipanggil Pak Ahmad, dan saya tinggal di Jakarta Selatan, lebih tepatnya di daerah Lebak Bulus. Dan saya lulus kuliah di Universitas Indraprasta PGRI, dan tahun kelulusan saya baru saja tahun kemarin saya lulus. Dan saya juga di sini sebagai konselor yang akan membimbing dan membantu masalah Mas Apin yang sedang jalani saat ini. Baik, untuk Mas Apin sendiri. Saya juga memperkenalkan diri saya, Pak. Nama lengkap saya Arvin Julian Kartolo. Saya siswa di SMA Angkasa 1 Halim dan Kusuma. Saya saat ini masih kelas 2 SMA, Pak, di sana, Pak. Saya jurusan IPA. Dan kebetulan belakangan ini saya emang udah resah gitu, Pak, pengen ngeluarin, pengen sampein apa yang selama ini saya rasa juga, Pak. Cuman sebenarnya saya juga paham gitu buat nyelesainnya, cuman saya juga butuh tempat buat ngeluangnya gitu loh, Pak. Gitu, Pak. Dan untuk Mas Apin sendiri sudah tahu apa itu konseling? Waktu SMP sih, Pak, saya pernah konseling sama guru BK saya di SMP. Cuma saya juga udah rada-rada lupa sih, Pak, karena udah terlalu lama juga. Dan konseling waktu itu saya itu juga karena saya punya masalah sama teman saya, dan akhirnya dientaskan permasalahan saya itu lewat konseling itu. Cuma saya udah rada-rada lupa sih, Pak, tentang konselingnya gitu ya. Jadi konseling ini adalah proses membantu klien atau siswa, bisa dikatakan, untuk mengentaskan masalah pada diri klien tersebut atau siswa tersebut, yang dimana dari cash T menjadi cash. Nah, dan tujuannya ini tidak jauh untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Nah, dan untuk konseling ini diharapkan untuk Mas Apin bisa memberikan informasi dengan jelas, dengan lugas. Jadi kegiatan hari ini kita tidak sia-sia dan mendapatkan hasil. Iya, Pak. Dan kalau boleh tahu, Mas Apin ada kegiatan apa nih hari ini? Kalau dalam keseharian sih kayak biasanya sih, Pak, ya, kayak saya sekolah biasa. Cuma kadang kalau di setiap pulang sekolah saya suka ikut ekskul futsal, Pak, karena saya emang juga suka futsal kan. Cuma di luar sekolah pun juga saya juga masih sering futsal sih, Pak, sama teman-teman di sekitar rumah. Itu sih, Pak, kegiatan saya sih, Pak. Kalau boleh tahu, kedatangan Mas Apin ini mempunyai masalah seperti apa? Kalau masalah yang saya alamin sekarang nih, Pak, yang pengen saya tuang, sebenarnya belakangan ini saya rasanya tuh kayak resah gitu loh, Pak. Saya merasa saya nggak mampu, Pak, kalau buat manage waktu dengan baik dan benar gitu, Pak. Sampai-sampai kemarin saya juga kayak ditegur sama wali kelas, sama guru BK pun juga saya ditanyain sih, Pak, ditegur. Cuma saya mengerti maksudnya mereka menegur karena saya sadar juga karena saya salah. Saya sering telat masuk sekolah setengah 7. Cuma saya begitu sampai pagar sekolahan, saya lihat jam, itu saya jam 7 lewat. Udah gitu kadang kalau begitu saya bangunnya suka siangan, itu saya juga suka kayak yaudah deh, mendingan gue usah masuk sekalian daripada malu ditegur lagi gitu, diinin lagi sama gurunya. Jadi saya lebih milih kayak bolos. Akhirnya saya pulang, saya udah berangkat sekolah, saya pulang lagi ke rumah dengan alasan ngomong sama orang tua saya nggak boleh masuk, nggak diizinin masuk ke sekolah karena saya udah terlalu kesiangan gitu. Dan akhirnya sampai rumah saya pun juga diomelin lagi sama orang tua saya. Orang tua saya juga kayak
mendingan masuk sekalian gitu, ya nggak apa-apa telat diomelin, yang penting masuk daripada hitungannya jadi alpha begitu gitu. Saya juga merasa salah sih Pak, nggak bisa manage waktu dengan benar gitu sih Pak. Nah, berarti masalah yang ada Mas Apin sekarang ini ada untuk bagaimana caranya untuk memanajemen waktu dengan baik. Iya. Nah sebelumnya apa yang menyebabkan Mas Apin bisa terlambat atau bangun kesiangan lah dan sebagainya? Jadi apa ya Pak, saya tuh suka banget main game Pak, sekarang Pak, game online Pak. Ya. Jadi karena saya di rumah punya lingkungan tuh kayak sepupu saya, saudara saya, teman-teman saya, itu tuh mereka itu semua tuh main game online itu Pak, game online Mobile Legends. Dan game online Mobile Legends itu kan bisa mabar. Nah kebetulan saya punya squad, di squad itu ya saya di tim itu isinya circle saya gitu Pak. Teman saya, ada teman sekolah saya, ada terus sepupu-sepupu saya yang kebetulan yang mereka semua pun juga emang online terus Pak, main terus. Jadi saya juga mau nolak mereka juga nggak enak kalau mereka ayo login, ayo main game bareng gitu, saya juga nggak enak. Dan jujur saya pun juga emang suka juga sama game itu. Jadi sebelum diajak mabar sama mereka pun saya juga emang udah kayak wah ini kayaknya game seru juga nih, kayak buat ditekunin juga gitu kan, soalnya kan sekarang udah ada e-sportnya juga, udah ada perlombaannya, udah gitu ada turnamen gitu Pak. Nah saya juga udah pernah menang kan waktu itu sama tim saya ikut turnamen dan hadiahnya waktu itu lumayan juga, walaupun masih sekelas-kelas RW lah Pak. Cuman saya dari situ rasa kayak wah lumayan juga nih kita nge-game apa yang kita suka terus menghasilkan juga gitu Pak. Jadi saya nggak bisa manage waktunya di situ, kadang udah sampai jam 10 sampai jam 11 malam saya udah mau udahan, tapi teman-teman yang lain nanggung lanjut padahal besoknya saya masuk jam setengah 7 pagi. Jadi saya kalau dibangunin kata orang tua saya udah dibangunin tapi belum dibangunin gitu loh Pak. Itu sih Pak kalau yang saya rasain sih gara-gara itu Pak. Baik, jadi masalahnya Mas Apin itu terhadap main game Mobile Legends. Sama, saya juga suka main game Mobile Legends walaupun dibilang saya istilahnya umurnya udah tua lah atau gimana, yang namanya orang kejenuhan bisa melakukan apa aja kan, nggak harus apa. Nah kalau saya juga dari kecil emang suka main game, jadi saya memang seru sih, cuman harus ada batasannya yang sehingga kewajiban kita itu nggak terbengkalai gitu. Sama saya juga punya kewajiban ngajar lah segala macam gitu. Cuman dibatasi juga, misal besok masuk nih pagi ya kan, pagi kan saya juga guru gitu, jadi benar-benar harus on time kan, nggak boleh terlambat. Nah biasanya saya juga jam 9 gitu sudah tidur gitu, jadi bisa lah dibagi waktu mana yang harusnya diutamakan, main game atau belajar atau tidur gitu, yang sehingga semuanya itu terlaksana gitu dengan baik, nggak ada yang dirugikan, entah dari sekolahnya atau kita juga nggak bisa main game. Nah mungkin dari situ ada masalah lain nggak selain karena bermain game online ini, atau di rumahnya itu Mas suka melakukan apa gitu selain main game gitu, sehingga jadi terlupakan atau nggak sengaja lupa gitu, besok sekolah besok ini gitu. Iya paham. Jadi kalau di luar dari main game itu saya tuh biasanya ini juga Pak, ada kayak sering ngumpul sama sepupu itu keluar. Jadi kalau dibilang sering di rumah pun juga enggak juga Pak. Iya saya juga sering keluar juga kan, itu namanya masih sekolah gitu ya. Saya juga kayak ingat ini tuh Pak, sepupu saya yang udah pernah lulus, dia bilang kayak ya udah puas-puasin aja dulu main, kalau masih sekolah mah puas-puasin aja dulu, nanti kalau udah lulus sekolah ntar baru tuh di situ serius, sudah pusing, waktu mainnya udah dikit gitu. Cuman kalau setelah saya pikir-pikir
impactnya jadi kayak gini juga, saya jadi kayak ngegampangin hal itu gitu loh Pak. Cuman kalau di luar dari main game sih saya sih ke olahraga sih Pak. Cuman kadang di olahraganya itu saya juga nggak bisa manage waktunya juga. Kadang kalau lagi ada yang ngumpul nih gitu nih, saudara-saudara saya atau teman-teman saya ke rumah gitu, woi main tenis meja yuk gitu. Kan jadi di belakang rumah saya kan ada lapangan tenis meja tuh, saya juga suka main tenis meja. Cuma karena berhubung apa ngumpul-ngumpulnya itu keseringannya itu malam gitu loh Pak, jadi mereka juga punya waktunya tuh malam. Main tenis meja yuk, ayo main. Jadi main tenis meja pun bisa dari jam 8 dan itu selesai jam 11. Begitu selesai jam 11, saya pun juga nggak mungkin langsung tidur dong, karena kecapean kan, habis ketawa-tawa, habis main bareng gitu. Saya juga nggak bisa langsung tidur. Eh, udah dari situ ya masih ada lagi gitu Pak yang kayak udahlah mabar aja dulu lah kalau belum bisa di rumah gitu kan. Sebenarnya saya juga diikut mabar lagi, main game online lagi gitu. Tapi kalau untuk tugas sih Pak, sebenarnya kalau tugas saya juga, tugas-tugas sekolah saya juga masih ngerjain sih Pak, walaupun kadang telat-telat ngumpulin dikit sih saya pernah juga. Cuma kalau tugas-tugas sih saya lengkap semua Pak. Kalau untuk absen sama jadwal masuk itu yang saya masih jadi masalah saya juga kadang kalau mau ngorbanin masa iya sih kayaknya seru deh kalau main dah main Mobile Legends aja dah, masa iya sih kayaknya seru dah kalau saya main tenis meja deh, ngumpul bareng ngumpul bareng aja deh. Jadi kayak saya juga kayak bimbang juga Pak, kayak wah kalau nggak ikut sayang juga ya, mereka kayaknya asik-asik banget, saya juga jenuh juga. Jadi kadang kalau saya di rumah doang pun juga saya juga jenuh. Cuman kalau saya keluar pun atau saya main pun juga saya juga suka nggak ingat waktu gitu Pak. Jadi emang kita sebenarnya harus ada pertimbangan dan harus ada yang dikorban juga sih sebenarnya. Dan emang kita juga ada melakukan kegiatan itu ada hal yang positif dan ada negatifnya, plus minus lah dalam kehidupan. Ya tadi kan Mas Akti juga maupun nggak masuk tugas-tugas tetap jalan gitu. Nah setelah itu bagaimana hubungannya Mas Akti dengan keluarga atau dengan orang tua? Apakah sering diingatkan gitu? Kalau untuk dengan orang tua, saya sih sering Pak diingatkan. Cuman saya sendiri sebenarnya juga sadar juga sih Pak. Kayak ya, apalagi ibu saya, kalau ibu saya udah malam gitu, itu juga kayak nyuruh saya gitu kan, Arvin tidur udah malam gitu, Pin udah main HP mulu, besok sekolah, ingat besok waktu sekolah. Cuman tuh menurut saya juga sih Pak ngebantah Pak, kayak apa ya, kayak sering bilang iya tapi iyanya doang gitu, tapi saya nggak saya lakuin dengan bener. Iya nanti sebentar lagi, iya nanti sebentar lagi. Jadi saya yang nunda-nunda mulu. Jadi kayak orang tua saya rasa juga mereka pun juga kayak udah diingetin juga nih anak, cuman nih anak kayaknya nggak nurut dah. Udah di ini juga gitu. Jadi saya pun juga sebenarnya ngerasa sih kalau orang tua saya juga udah ingetin saya terus, udah bawain saya terus. Tapi emang kayaknya sih sayanya deh yang masih nunda-nunda, biarin bentar lagi nanggung gitu mulu sih Pak. Nah, kan dari Mas Akti juga sudah mengetahui respon dari orang tuanya, kayak gimana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan gitu. Jadi kita juga harus bisa memanage waktu. Ada dari masalahnya Mas Akti terlambat ke sekolah, terus bangunnya juga kesiangan, dan ada nggak faktor eksternal yang lainnya dari tadi bermain game online, terus suka nongkrong, terus gitu. Jadi kalau untuk faktor-faktor yang di luar itu sebenarnya sih yang saya rasain gitu ya kayak karena
saya juga apa ya, saya juga suka ngopi gitu ya. Iya. Jadi saya juga kalau kadang nih Pak ngumpul nih, kalau nongkrong gitu nih, tuh kalau nongkrong tuh udah pasti keluar Pak, Iya. keluar yuk, misal gitu diajak sama temen atau saudara, begitu nongkrong keluar nongkrong pasti ke warung kopi. Iya. Nah saya juga merasa saya juga kecanduan kopi juga sih Pak. Nah setelah saya ngopi juga, saya juga pas minum kopi itu kayaknya tuh emang kafeinnya emang lumayan sih Pak, berpengaruh buat saya. Jadi kalau buat tidur juga kayak gimana gitu. Dan saya pun juga kalau karena udah biasa minum kopi itu Pak, karena diajakin sama sepupu-sepupu saya juga gitu, yang lainnya pada ngopi, jadi saya juga kayaknya enak juga minum kopi ya. Jadi saya kalau nggak minum kopi juga kayak ngerasa ada yang beda gitu juga sih Pak, yang bikin saya jadi ini juga Pak. Nah, dari sekian masalah yang telah dialami sama Mas Arvin ini, eh, ada nggak sih yang berpengaruh ke lain hal gitu? Mungkin selain dari tadi yang terlambat ke sekolah dan sebagainya itu, ada nggak kalau misalkan nilainya Mas Arvin gitu jadi hancur banget, yang tadinya bagus lah gimana gitu, atau pembelajarannya Mas Arvin juga sekolah stabil gitu, jadi nggak apa ya, kayak nggak keganggu cuman dari masa terlambat aja gitu, jadi apa ya, nggak mengganggu waktu belajarnya Mas Arvin juga gitu. Nah, rasanya gimana? Uh, Kalau untuk masalah pembelajaran, kalau pembelajaran sih sejauh ini saya sebenarnya masih bisa ngikutin gitu nih Pak. Kayak dari awal saya naik kelas 2, ini kan saya baru masuk ke semester 2. Di kemarin di semester 1 itu, di kelas 2 semester 1, saya itu masih ngerasa itu masih mampu lah Pak ngikutin pembelajaran apa yang guru terangin, saya ngedengerin terus saya masih paham gitu. Karena guru-guru saya di sekolah juga ngejelasinnya enak-enak semua sih Pak, alhamdulillah. Tapi kalau Bapak nanya faktornya, itu ada Pak faktornya Pak. Jadi tuh sebelum saya main Mobile Legends, saya tuh main Mobile Legends di kelas 1 semester 2. Itu ada perbandingannya Pak. Sebelum saya main Mobile Legends di kelas 1 semester 1 itu saya belum main Mobile Legends Pak. Jadi itu di semester 1 sama di semester 2 perbandingan nilainya sih lumayan sih Pak. Saya pas belum kenal Mobile Legends itu nilai saya bisa bilang tinggi-tinggi juga sih Pak. Nilai ulangan tengah semester, terus ulangan akhir semesternya, itu menurut saya wah ini juga sih lumayan sih dibanding sama yang setelah saya kenal Mobile Legends itu, gitu sih Pak. Jadi yang bikin menurut saya itu ada perbandingannya juga, saya waktu sebelum saya kenal game online itu Pak, saya tuh kalau lagi jenuh gitu, lagi bosen, saya juga kadang-kadang tuh buka buku gitu. Oh tadi belajar apa ya tadi ya? Oh tadi kayaknya bahas ini dah di bahasa Indonesia. Saya buka buku paket kan, kalau itu kan dapat buku paket tuh. Saya buka itu Pak. Oh tadi kata guru saya nih, kalau yang ini nih artinya ini nih, kalau yang ini artinya ini, kalau kalimat ini artinya arahnya ke sini. Saya senang sih Pak, kayak begitu malamnya saya ulang apa yang tadi dibahas, tadi saya pelajarin gitu sama guru. Sedangkan pas saya udah kenal Mobile Legends, kayaknya malu sih Pak buat buka buku itu lagi, kayaknya gimana ya Pak ya, buku-buku saya juga di rumah jadi terbengkalai juga sih Pak. Jadi saya buka buku sekarang kalau kayak dikasih tugas suruh kerjain apa gitu, dikasih soal-soal, saya ngelihat soal itu, wah kayaknya soal ini ada di buku paket nih jawabannya nih, itu baru saya buka. Jadi kalau buat inisiatif belajar sendiri lagi tuh sekarang saya udah nggak ada Pak, karena udah kayaknya bisa antar-antaran aja deh gitu, main aja dulu deh. Soalnya kan nggak ada tugas yang berkaitan sama buku-buku itu, dan saya sadarin sekarang saya juga udah rada males sih Pak baca buku itu sih Pak. Baik Mas Alvin, jadi setelah penjelasan yang tadi terkaitnya nilai Mas Alvin yang terus menurun, ada perbandingan antara kelas 1 dengan kelas 2 yang sekarang,
Nah, dari bermain game ini tadi Mas sempat mengatakan kalau Mas sudah mendapatkan uang. Nah, kalau misalkan kita pikir secara logika juga, orang yang sedang menempuh pendidikan terus tiba-tiba kerja mendapatkan penghasilan, pasti yang dikorbankan adalah pendidikannya kebanyakan gitu. Saya dari sudut pandang saya sendiri tuh seperti itu. Nah, apakah dari Mas ini udah dapat duit dari game ini, game Mobile Legends ini, itu sebagai faktor juga yang menyebabkan Mas jadinya terbengkalai lah dengan waktu Mas gitu kan? Atau Mas juga, yang saya tahu itu dari game itu bisa yang namanya joki gitu. Nah, Mas ada nggak tuh kalau Mas ngakuin joki akun ke orang-orang gitu, buka store lah gitu, gitu. Kalau buat dari faktor penghasilan gitu nih Pak, saya waktu itu kalau dibilang turnamen baru 1 kali doang nih Pak. Itu pun juga dari tingkat RT, dari RT diseleksi lagi tuh sama Karang Tarunanya buat naik ke RW, dan naik ke RW dan finalnya emang di RT doang gitu. Jadi emang mentok di Karang Taruna RT dan RW, dan saya menang sampai di RW, dan itu hadiahnya saya megang karena itu tim ya Pak ya. Cuman kalau saya total yang saya ingat waktu itu saya dapat 700.000 satu orang Pak. Itu buat anak sekolah menurut saya sih 700.000 udah besar banget Pak. Itu saya bisa beli kuota buat berapa bulan tuh kan. Terus kalau buat penghasilan yang lain, kalau dari joki gitu, saya sih jujur Pak nggak pernah buka kayak joki gitu, nggak pernah. Tapi kalau yang saya rasain gitu nih Pak, saya tuh dapat teman baru, iya Pak, pernah Pak. Jadi kalau saya main, misal saya main bertiga sama sepupu saya 2 orang termasuk saya nih, jadi bertiga. Nah terus temennya sepupu saya ini dia baru main game Mobile Legends juga. Dan berdua mereka ini, temennya sepupu saya ini merasa asik main sama saya bertiga. Nah pada saat mereka ngerasa asik, akhirnya mereka ngajakin main bareng dong. Dan akhirnya mereka juga ngajakin ketemu juga. Ya udah ayo ketemu aja di luar sekalian kita ngopi-ngopi. Yaudah tuh begitu ketemu di luar ngopi-ngopi, dan karena saya pun juga kayak ngajarin dia juga gitu kan, karena dia baru main, saya ajarin tuh cara-caranya gimana, terus kayak patch-patch itu kayak gimana, sekarang yang lagi musim, hero-hero apa yang lagi diandelin gitu di game itu tuh saya kasih tahu, dan mereka pun juga ngerasa kayak wah saya diajarin nih sama dia nih gitu nih, dan saya juga ngajak dia menang bareng karena kan mainnya bareng, jadi kan menangnya kan bareng-bareng juga tuh. Pas saya ketemu sama mereka pun juga saya ngerasanya tuh walaupun nggak dapat penghasilan, cuma saya ngerasa dapat teman baru Pak, kayak dapat persaudaraan baru. Terus juga saya juga suka ditraktir juga sama mereka, kayak ya udah nggak apa-apa gue aja yang bayar gitu, udah nggak apa-apa Vin, tenang aja Vin, gue aja yang bayar. Nah, kebetulan salah satu dari mereka udah ada yang kerja juga gitu Pak, ada yang berpenghasilan. Jadi kalau buat penghasilan, saya dapat penghasilan di turnamen waktu itu sekali doang. Tapi kalau untuk di luar itu yang saya dapat, saya bisa dapat nambah teman baru Pak, nambah persaudaraan. Dan di luar dari itu juga saya juga, apalagi teman-teman yang online ya Pak, yang buat ngajak-ngajak mabar, saya juga kayak siapa ya gitu, kenalan dong. Akhirnya kita kenalan, terus kita dapat relasi baru sama yang udah kuliah pun, yang udah kuliah semester akhir, kita main bareng. Ya jadi itu sih Pak yang saya bikin kayak nagih tuh, saya ketemu di solid kekompakan timnya itu sih Pak. Sampai sekarang sih itu sih yang saya rasain. Oke. Saya juga kan pemain Mobile Legends, jadi saya juga ngerti apa yang Mas rasain dalam circle Mobile Legends itu yang seperti apa. Saya juga termasuk saya malah kayak Mas gitu kan, dapat teman baru segala macam, tim support, jadi
jenuhnya kita itu jadi kebayar gitu Iya. dengan adanya teman-teman circle di Mobile Legends itu jadi banyak lah segala macam. Nah, dari semua fitur dari yang ada di Mobile Legends ini kan ada tuh yang namanya fitur top up nih. Nah, itu mempengaruhi nggak dari uang jajannya Mas atau dari hasil turnamen yang kemarin nih? Nah, itu kira-kira itu uangnya itu digunakan untuk top up apa atau tidak gitu, atau enggak untuk apa ya, kebutuhan yang lain lah gitu. Oh, kalau untuk uangnya tuh Pak, kalau uang hasil turnamen kemarin itu saya gunain buat kemarin bantuin bayar SPP sekolah Pak. Makanya di situ saya ada kayak kebanggaan sendiri. Wah, kapan lagi nih bisa ngeringanin beban orang tua. Walaupun itu menangnya cuma sekali, cuman ada kebanggaan tersendiri lah gitu loh Pak. Cuman kalau untuk top up itu saya nggak pernah Pak. Itu senangnya saya tuh kalau saya mabar sama mereka yang baru gitu, itu kadang tuh saya suka dikasih kayak ini pakai nih skin, saya give skin nih, saya tuh suka dikirim-kirimin skin, dikirimin diamond, karena saya udah ibaratnya dan nolongin dia buat menang bareng lah, menang bersama, jadi buat naik level bareng. Saya juga berkat saya juga gitu karena kerja sama tim. Itu sih Pak yang saya rasain, jadi kayak lebih ke kompakannya. Cuman kalau untuk arah-arah apa saya habisin uang gitu sampai banyak, sampai boros uang jajan sekolah saya juga saya nggak pernah sih Pak. Sampai boros ke situ banget mah enggak sih Pak, kayak secukupnya aja gitu. Dari sekian masalah Mas Afin yang dirasakan, mungkin saya akan menarik kesimpulan terlebih dahulu masalah yang sedang dialami. Yang pertama yaitu Mas Afin ini suka terlambat ke sekolah. Yang kedua, bangunnya Mas Afin itu suka juga kesiangan. Yang ketiga, nilai Mas Afin itu turun, yang tadinya tinggi yang sekarang menjadinya rendah. Terus kemudian masalah yang lainnya, terbengkalai lah dengan kewajibannya Mas, yang mengerjakan tugas atau kalau tugas tadi enggak ya, apa ya, tidurnya tuh nggak bisa manage waktu lah. Mungkin dari sekian apa ya, penyebab Mas keterlambatan di sekolah ini, apa yang ingin Mas harapkan gitu? Dari apa Mas itu, Mas Afin ini mau kayak gimana gitu untuk kedepannya gitu. Kalau rencana saya ke depannya sih Pak, sebenarnya ya Pak, saya juga ada apa ya Pak, merasa bersalah juga sama, terutama sama orang tua saya yang udah sekolahin saya gitu. Terlebih kan sekolah saya kan bayaran juga gitu ya Pak. Itu yang pertama, saya merasa bersalah sama orang tua saya, dan saya pun juga merasa kayak wah kalau ini didiemin terus-terusan ini juga bakalan impact buat saya ke depannya, apalagi setelah saya nanti lulus sekolah. Apa iya saya masih mau terus-terusan seperti ini terus gitu, bangun kesiangan terus? Kalau nanti saya kuliah atau saya nanti kerja, masa iya kuliah saya atau kerja saya juga bakalan absen juga gitu. Nah itu sih saya khawatir ke situ. Dan kalau buat apa, harapan saya sih saya bisa ini sih Pak, apa, manage waktu, kayak tidur saya bisa lebih teratur gitu, layaknya orang tidur normalnya lah Pak. Kayak dia tidur nggak terlalu malam dan bangunnya juga nggak kesiangan gitu. Terus saya juga berharap nilai saya juga nggak makin menurun makin kesini gitu Pak. Dan sama saya juga bisa ini sih Pak, apa, mengontrol rasa nggak enak saya tuh, bisa jadi saya arah ke lebih saya ke tegas sih Pak gitu Pak, kalau buat nolak ajakan teman. Jadi kayak saya pun juga bisa punya hak juga gitu Pak buat menolak ajakan teman itu. Misal kayak wah ini udah terlalu malam nih, udah di atas jam 12, cuma masih ada temen nih Pak yang ngajakin mabar, sedangkan saya biasanya masuk pagi nih. Itu saya harusnya masih bisa maaf deh gue besok masuk pagi gitu. Nah itu sih yang saya belum bisa, dan saya berharap saya bisa buat itu sih Pak. Jadi kedepannya lagi saya juga
ya pengennya sih nggak ngecewain orang tua saya dengan saya absen masuk sekolah lancar terus, dengan saya nggak pernah telat juga. Dan saya juga pengen ini juga sih Pak, ngebuktiin ke guru-guru saya, wali kelas saya, guru BK saya. Soalnya setiap kali saya telat juga, saya juga sering janji mulu gitu Pak. Maaf deh Bu, maaf deh Pak, saya nggak bakalan telat lagi besok, saya janji deh. Tapi ternyata saya ingarin janji itu lagi, ternyata besoknya saya telat lagi gitu Pak. Saya cuma pengen ngebuktiin doang gitu Pak, kalau saya bakalan bisa jadi yang on time gitu Pak, masuk sekolahnya. Dan saya juga bakal tanggung jawab lah Pak sama absen saya sehari-harinya gitu sih Pak. Dari banyaknya harapan yang Mas capai, ada nggak apa ya, cara atau rencana yang Mas persiapkan gitu, misalkan kayak Mas menyiapkan alarm untuk mengingatkan Mas, misalkan udah jam sekian nih, udah waktunya saya tidur gitu, atau ada nggak cara untuk nolak teman gitu tuh yang baiknya, sehingga dia nggak apa ya, menyinggung Mas lah jadinya gitu, ini dia nih udah nggak ini lagi berarti kan apa ya, banyak lah yang kayak gitu, yang tadinya kita getol main jadi makanya jadi kurang kok dia jadi kayak gini gitu. Ada nggak tuh kira-kira rencana atau schedule yang udah Mas buat gitu? Saya sih yang kepikiran di saya sih, saya mikirnya tuh kedepannya kalau saya ngarepin yang tadi saya bilang, saya sih punya rencana kayak gini Pak, kayak saya bakalan bikin schedule harian saya. Jadi kayak buat ngegame pun saya jadwalin, misal setelah saya pulang sekolah sore itu maksimal saya main 2 game itu kan kurang lebih kan setengah jam sampai 50 menit lah kurang lebih segitu. Nanti setelah habis isya pun saya main juga itu maksimal sampai jam 9 atau enggak sampai jam 10 Pak. Itu pun kalau tugas sekolah saya udah selesai semua gitu. Kalau tugas sekolah saya belum selesai, saya juga nggak mau main game juga gitu. Dan untuk rencana saya, kalau buat nolak ajakan temen sih, saya lebih ke ini Pak, kalau nggak menyinggung mereka, saya punya rencana di atas jam 10, misal di atas jam 10 tuh kayak di jam setengah 11, saya tuh mau mode pesawat HP saya Pak. Jadi supaya kalau ada temen yang WhatsApp terus dia nelpon ngajakin mabar, itu kan HP saya udah nggak aktif lagi tuh Pak. Tinggal besok pagi saya bilang sama teman saya kalau maaf semalam udah ketiduran, dan malamnya itu emang saya udah beneran tidur juga gitu Pak. Jadi sayanya besoknya nggak kesiangan. Itu sih Pak. Mungkin dari rencana yang Mas Hakim udah buat nih, udah pernah belum sekali atau 2 kali dipraktekkan gitu? Udah pernah? Kalau untuk rencana Pak, itu saya pernah Pak ngelakuin rencana itu, cuman yang baru saya kesampean waktu itu mungkin karena saya kurang tidur juga ya. Jadi sebelumnya saya waktu itu saya lagi posisi kurang tidur di hari itu. Tapi saya nggak tidur siang tuh. Begitu pulang sekolah, saya langsung ada kumpul sama keluarga saya dan sampai malam juga. Jadi pas sudah malam itu saya sempet tuh Pak ngelakuin mode pesawat. Saya mode pesawat, dan ternyata pas begitu besok paginya teman saya ada yang ngajakin mabar pas malam-malam itu. Dan paginya pas ketemu sama saya di sekolah, saya bilang maaf semalam ketiduran gitu, soalnya kemarin udah capek banget, ngantuk banget. Dan saya merasa teman saya itu nggak tersinggung sama sekali gitu, karena dia pun juga tahu kalau saya itu kalau udah nggak kalau saya udah nggak aktif buat dihubungin berarti saya udah tidur gitu Pak. Dan saya ngerasa rencana saya yang udah saya praktekin baru satu rencana itu doang Pak yang berjalan lancar. Itu sih Pak. Baik, mungkin untuk kegiatan kita hari ini, apakah Mas Apun sudah mendapatkan
jalan keluar dari masalah yang masalah ini. Udah sih Pak. Udah. Nah, untuk selanjutnya mungkin Mas juga bisa membaca referensi buku tentang bagaimana caranya memanage waktu dengan baik gitu, antara hobi atau kesukaan Mas bermain game dengan kewajiban Mas gitu. Nah, dan untuk kegiatan hari ini apakah bisa kita cukupkan? Cukup Pak. Nah, baik, terima kasih. Apabila Mas Arvin ada masalah atau kendala yang membuat diri Mas jadi sulit atau bagaimana, Mas bisa menghubungi saya kembali untuk melakukan konseling kembali. Siap Pak Ahmad. Kalau begitu saya cukupkan. Terima kasih atas waktu dan diskusi kita pada hari ini, dan saya menerapkan asas kerahasiaan dan semua permasalahan Mas akan saya jaga dengan baik. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.